Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Rizky. Kali ini, saya akan membawa kalian kembali ke tahun 2013, ke sebuah pengalaman KKN yang mengubah cara saya memandang dunia gaib selamanya, terutama di bulan suci Ramadan. Kisah ini dimulai saat kelompok kami ditempatkan di sebuah desa terpencil di Bojonegoro, Jawa Timur. Perjalanan ke sana saja sudah penuh drama. Akses utama sepanjang 14 kilometer diblokir total karena ada tawuran besar antara dua perguruan silat. Benar-benar sambutan yang tidak menyenangkan. Kami tiba di sebuah rumah tua yang sudah disiapkan untuk kami. Kesan pertama, rumah itu terasa berat, dingin, dan kotor. Tapi ada satu area yang oranye paling aneh. Kamar mandi belakang. Tempat itu sangat jorok dan penuh dengan tumpukan barang-barang lama yang seperti sengaja disimpan di sana. Tak lama, salah satu teman perempuan saya mengalami kejadian aneh. Saat di kamar mandi itu, dia merasa seperti ada yang mengawasi, bahkan seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Kami baru tahu belakangan kalau kamar mandi itu dulunya adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan warisan leluhur. Konon, area itu dijaga oleh sesosok entitas kuno. Apa yang dialami teman saya adalah semacam peringatan agar kami tidak macam-macam di wilayah mereka. Tapi, teror yang sesungguhnya ternyata bukan datang dari dalam rumah. Desa tempat kami tinggal, atau lebih tepatnya desa tetangganya, punya sebuah urban legend yang sangat terkenal. Legenda sepasang pocong diceritakan bahwa sepasang hantu berbalut kain kafan ini bersemayam di sebuah pohon beringin besar yang angker. Kemunculan mereka bukan sekadar penampakan biasa, tapi dianggap sebagai pertanda besar, sebuah peristiwa yang sangat ditakuti oleh warga. Puncak kengerian dimulai dari keisengan kami sendiri. Kebetulan, masa KKN kami jatuh pada bulan Ramadan. Kita semua tahu ada kepercayaan umum bahwa di bulan puasa, semua setan dan iblis itu dibelenggu. Jadi aktivitas gaib seharusnya merede. Nah, kami yang waktu itu masih muda, sombong, dan merasa sok berani. Mulai bercanda soal ini. Kami berdebat, kira-kira pocong di desa ini ikut dibelenggu juga nggak ya pas Ramadan? Perdebatan konyol itu berujung pada sebuah tantangan. Kami sepakat untuk membuktikannya. Malam itu, dengan niat menantang, kami pergi ke lokasi pohon beringin legendaris itu saat motor kami berhenti tepat di depan pohon. Hawa dingin langsung menusuk tulang, lalu sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tipis mulai mengepul di sekitar area pohon. Ini bukan kabut alami, rasanya seperti asap yang muncul secara instan entah dari mana. Hanya dalam hitungan detik, di antara kepulan asap tipis itu, manifestasi terjadi. Sepasang pocong muncul tepat di hadapan kami. Mereka berdiri berdampingan, sangat nyata, dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Mereka benar-benar pocong kembar yang diceritakan dalam legenda itu. Rasa ngeri yang kami rasakan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa pongah kami langsung hilang, digantikan oleh kepanikan luar biasa. Tanpa pikir panjang, kami langsung tancap gas, melarikan diri dari tempat itu dengan perasaan trauma yang mendalam. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa penampakan itu bukan sekadar halusinasi atau kebetulan. 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, kepala desa tempat kami KKN mengadakan sebuah pertemuan darurat. Dan ini bukan rapat biasa. Pertemuan itu melibatkan semua kepala desa dari desa-desa sekitar. Apa topik utamanya? Ternyata mereka membahas bagaimana cara menangani kemunculan kembali sepasang pocong ini. Penampakan yang kami saksikan dengan mata kepala sendiri ternyata adalah sebuah peristiwa besar yang dianggap mengancam ketenangan seluruh komunitas desa. Itu bukan isapan jempol atau cerita horor biasa. Pengalaman itu menjadi bukti nyata bagi kami bahwa bertentangan dengan kepercayaan populer, aktivitas paranormal di desa itu justru mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Kisah KKN ini akan selamanya menjadi mimpi buruk paling nyata dalam hidup saya. Sebuah pelajaran mahal tentang betapa kecilnya kita di hadapan dunia yang tak terlihat.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di cerita berikutnya.